Di surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menyebabkan sebagian orang tertawa dan sebagiannya menangis. Bahkan ternyata hampir semua orang pernah menangis dan pernah tertawa. Siapa yang tidak pernah menangis? Anda kasih hadiah. Jamaah. Baik, mungkin semua pernah menangis. Anda ganti pertanyaannya. Siapa yang tidak pernah tertawa? Jamaah, semuanya pernah. Allah sudah tetapkan. Apa kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan qada asbab ad-dhahik wal buka. Allah yang menentukan sebab-sebab orang itu bisa tertawa dan yang lainnya bisa menangis. Kata Atha bin Abi Muslim, yakni afraha wa ahzan. Allah membuat sebagian orang bergembira, sebagian lainnya bersedih, karena kegembiraan itu membuat antum tertawa dan kesedihan itu membuat antum menangis. Ahibati fillah, tertawa dan menangis boleh-boleh saja. Tapi urusan menangis ini ada 10 macam. Ada 10 macam menangis. Antum tinggal lihat, antum pernah yang mana saja. Ada tangisan yang tercela. Ada tangisan yang mulia. Ada tangisan yang berpahala. Ada tangisan yang merupakan perbuatan nista. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Perlu kita baca tuh. Zadul Ma'ad ini artinya bekal hari akhir yang membahas tentang petunjuk manusia atau hamba yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau yang pertama, bukaul khauf wal khasyah, tangisan karena takut dan khawatir. Orang ketika takut meneteskan air mata. Takut apa saja. Ada yang takut petir, dia menangis. Ada yang takut ditinggal anaknya, dia menangis. Yang kedua, bukaur rahmah warriqah, tangisan kasih sayang, tangisan karena kasihan. Insyaallah kita pernah. Yang keempat, bukaul mahabbah wasyauq, tangisan cinta dan kerinduan. Pernah antum rindu sama orang tua antum? Anak di pesantren dulu sering nangis. Baru dapat 2 hari di pesantren mulai sudah nggak betah karena rindu sama ibu. Kadang-kala sama bapak kurang rindu karena suka dimarahin sama bapak. Tapi sama ibu rindu, nangis. Kata ustadznya Syafiq, coba tahan 1 pekan. Kalau nanti tetap nggak betah, ya sudah pulang. Setelah 1 pekan tetap kita terus menangis. Datang ke ustadz, udah nggak betah ustadz, mau pulang. Katanya ustadz tunggu lagi 2 pekan. Kalau nggak betah nanti pulang. Coba 2 pekan tetap nggak betah. Kata gue udah terakhir, tunggu 3 pekan. Kalau 3 pekan nggak betah ya udah pulang. 3 pekan, masya Allah sudah lupa sama orang tua. Kita tuh kadang kala anak lupa sama orang tua.
Di tengah malam orang tua kita menangis rindu sama kita. Kita nggak peduli sama orang tua kita. Itu tangisan kerinduan. Yang keempat ada bukaul farah was surur. Menangis karena gembira. Pernah lihat antum orang gembira menangis? Pernah nggak jamaah? Nggak diketawain sama antum. Antum bahagia masa menangis. Itulah fitrah manusia. Muncul tanpa diundang, air mata menetes di pipi. Gembira. Kenapa? Alhamdulillah lamaran anak diterima Ustaz. Kawin dan alhamdulillah. Gembira karena lamarannya diterima. Nah, ada orang yang seperti itu. Kemudian yang keberapa? Yang ke 5. Anda nggak ngitung ya maaf. Karena Ibnu Qayyim nggak nyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Cuma dia sebutkan bukaul jaza' min wurudil alam wa adam ihtimalihi. Nangis karena kesakitan. Kena penyakit, dia merintih sampai akhirnya menangis. Banyak orang-orang yang sakit karena menahan sakitnya, akhirnya keluarlah tetesan air mata tersebut. Kemudian bukaul huzn, menangis karena sedih. Apa bedanya takut sama sedih? Ini apa jemaah? Nah, apa bedanya takut sama sedih? Anda kasih hadiah. Jamaah, masa antum nggak tahu? Takut dengan sedih. Antum menangis karena takut dan antum menangis karena sedih. Takut itu biasanya untuk masa depan. Sedih itu untuk masa lalu. Antum duduk sedih karena anaknya sudah meninggal dunia. Antum menangis, meneteskan air mata takut karena anaknya nggak pulang-pulang di malam hari. Takut ada kejadian yang menimpa anak-anak. Itu perbedaan antara sedih dan rasa takut. Taib, apa perbedaan menangis karena bahagia dan menangis karena sedih? Ada seorang gadis dikasih tahu, nak, kamu dilamar sama fulan. Langsung menangis jemaah. Dia menerima apa nolak? Menerima tolak, antum nggak tahu, dia menangis. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan gadis itu diminta izinnya kalau mau dinikahin, nggak boleh dipaksa. Nah, kamu dilamar sama fulan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gadis itu pemalu. Mana mungkin? Dulu gadis pemalu jawab. Dulu, karena dulu gadis itu dipingit. Kenapa butuh nazar? Butuh nazar. Karena memang nggak kelihatan. Kalau sekarang antum sudah melihat perempuan itu bolak-balik, antum masih ngomong, Ustadz saya mau nador Ustadz. Nador apa? Tiap hari kelihatan itu anak. Yang mau dinador apanya? Tiap hari. Dulu gadis itu dipingit, tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang dari keluarganya. Maka para sahabat bertanya, gimana kita mau minta izin sama gadis? Dia kan malu mau mengatakan, kamu dilamar sama fulan. Oh, saya memang tunggu-tunggu lamarannya. Malulah gadis mau ngomong kayak gitu. Terus iznuha sumatuha. Izinnya gadis itu kalau dia diam. Kalau dia diam berarti dia memberikan izin. Soalnya kalau dia nggak mau dia tolak. Tapi kalau dia suka, terpaksa dia menahan malunya dengan berdiam. Itu berarti lamarannya diterima. Tapi sekarang datang, nak fulan,
melamar anti, nangis. Gimana jemaah? Nah, berdiri antum biar suaranya terdengar. Masya Allah, Masya Allah, betul itu jawaban. Akas yang besar buat antum hadiahnya. Betul tuh jamaah. Maka kalau ibu melihat anaknya menangis, pegang air matanya. Kalau dingin berarti bahagia dia jamaah. Kalau dia bersedih, panas air matanya jamaah. Antum bisa buktikan. Buktikan kepada siapa? Taib. Jadi memang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, wa dam'atul huzni harah wal qalbu hazin. Tetesan air mata orang yang bersedih itu panas karena hatinya bersedih. Makanya ada istilah qurratu ain, penyejuk pandangan. Hatinya itu dingin jemaah kalau dia berbahagia. Taib. Yang keberapa sekarang? Ke-6. 6, 7, 8. Yang ke-7. Baik, yang ke-7. Bukaul khawr wadda'f. Menangis karena merasa lemah, gak bisa mengambil haknya. Dia bukan karena sakit, bukan karena sedih, tapi apa jemaah ya? Menahan emosi. Umpamanya dia dizolimin sama orang, dia ingin balas dendam tapi nggak mampu. Lalu apa? Menangis. Itu bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena dia merasa lemah, kecewa, dia tidak bisa mengambil haknya. Kemudian yang ke-8, bukaun nifaq. Menangisnya orang-orang munafik, pura-pura menangis, air matanya menetes tapi hatinya keras. Itu orang-orang munafik. Kemudian yang ke-9, al-bukaul musta'ar wal musta'jar alaih. Tangisan pinjaman atau tangisan sewaan. Dulu jamaah, dulu itu ada tim menangis. Jadi ada penyewaan, disewakan. Kalau sekarang ada penyewaan kursi umpamanya, dulu itu manusia disewakan khusus untuk menangis. Kapan? Kalau terjadi musibah. Jadi ada orang ditinggal mati oleh keluarganya, dia nggak tahan bersedih sendirian, akhirnya dia nyewa orang untuk ikut menangis di rumahnya. Nangis, teriak, dibayar, pulang habis gitu, ini sudah nangis tadi, sudah saya 1 jam nangis tadi, gaji. Nah, itu pada masa di mana orang-orang jahiliyah biasa meratap, dan kita tahu setelah Islam nggak boleh lagi meratapin orang mati. Kemudian yang terakhir, bukaul muwafaqah. Nangis karena melihat orang lain nangis. Pernah antum ada fulan cerita ya, tahu-tahu antum ikut meneteskan air mata. Antum kenapa nangis? Ya nggak tahu, ngelihat fulan nangis akhirnya ana nangis. Sholat ketika malam Lailatul Qadar, suara imamnya bagus sekali. Dia meneteskan. Kenapa antum nangis? Imamnya nangis soalnya. Dia hanya ikut-ikutan menangis. Dan itu biasa jamaah. Antum, istilah zaman sekarang itu baper, bawa perasaan. Ada orang menangis, akhirnya antum ikut menangis. Di antara 10 macam menangis ini, yang mana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Yang menangis karena takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pernahkah kita duduk atau tidur rebahan
lalu kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh, atau karena rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla.